Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis video yang memperlihatkan tentaranya memasuki terowongan Hamas. Rupanya terowongan tersebut bisa dilalui mobil yang biasa digunakan Hamas untuk membawa pejuangnya dari Gaza sampai perbatasan. Dalam pernyataannya, IDF ketar-ketir lantaran sempat meremehkan Hamas. Adapun video tersebut diunggah di akun X IDF pada Senin 18 Desember. Dikutip dari Reuters, terowongan tersebut membentang secara diagonal hingga kedalaman 50 meter. Kemudian diperluas hingga memiliki tinggi dan lebar yang relatif 3 meter atau sekira 10 kaki. Bahkan terowongan itu dilengkapi dengan listrik. Kepala Juru Bicara Militer Laksamana Muda Daniel Hagari memperkirakan panjang terowongan itu adalah 4 km. Dengan demikian, Hamas bisa mencapai bagian utara kota Gaza yang sekarang menjadi zona pertempuran. Terowongan itulah yang disebut menjadi salah satu faktor keberhasilan serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober silam. Sementara jaringan dan struktur terowongan Hamas pun diakui oleh pihak Israel. Hal tersebut disampaikan oleh seorang insinyur IDF yang dilansir dari tribunnews.com. Dalam pengakuannya, insinyur IDF itu menyebut struktur fisik terowongan sangat kokoh. Bahkan kini ia mengatakan upaya membanjiri terowongan Hamas akan butuh waktu yang lama. Padahal sebelumnya IDF sempat memandang rendah Hamas termasuk soal terowongan tersebut. Selama 1 minggu, Yaman terus menyerang kapal-kapal yang melintas di Laut Merah. Mengganasnya serangan Yaman membuat Amerika Serikat ketakutan hingga mengaku tak akan melakukan pembalasan ke Al-Houthi. Dikutip dari Hindustan Times, aksi militer Al-Houthi meningkat secara mengkhawatirkan terkait perang Hamas-Israel. Serangan brutal itu membuat Amerika Serikat langsung ketakutan, bahkan negara yang dipimpin Presiden Joe Biden memberikan pernyataan bahwa mereka tidak yakin akan menyerang Houthi. Washington ketakutan jika melancarkan serangan langsung ke situs militer Al-Houthi. Oleh sebab itu, Amerika Serikat sedang mempertimbangkan tindakan langsung dengan Yaman. Pasalnya, kondisi tersebut dikhawatirkan akan meningkatkan ketegangan konflik. Terlebih saat ini Iran dan Yaman terlibat lebih jauh dalam perang di Timur Tengah, maka kekacauan akan terjadi. Di satu sisi, ketakutan Amerika Serikat semakin besar jika Iran dan proksinya akan mengganggu perdagangan maritim melalui Laut Merah. Washington menduga hal tersebut dilakukan Iran dan Yaman untuk menghukum Barat karena mendukung Israel. Prancis merupakan salah satu negara yang mendukung Israel dan mengecam serangan Hamas, namun kini seorang diplomat Prancis justru tewas kena serangan udara Israel. Dikutip dari Al-Mayadanet, diplomat Prancis itu sedang berada di Rafah pada Rabu 13 Desember silam. Hal tersebut disampaikan melalui pernyataan dari Prancis. Saat IDF menyerang Rafah, dilaporkan diplomat Prancis itu sedang berlindung di rumah rekannya. Namun serangan udara Israel menghantam rumah tersebut hingga diplomat Prancis tewas. Tak hanya itu, serangan IDF juga menewaskan sekira 10 orang lainnya. Hingga saat ini Prancis menyembunyikan identitas pejabatnya yang tewas diserang IDF. Meski begitu, Prancis mengutuk keras serangan itu dan meminta Israel memberikan penjelasan penuh. Selesai serangan tersebut, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna berkunjung ke Israel pada Minggu 17 Desember. Kunjungan tersebut sebagai bentuk protes lantaran pejabat Prancis tewas. Catherine menyerukan agar segera dibuat kesepakatan gencatan senjata yang bersifat panjang. Ia pun khawatir jika jumlah warga sipil yang menjadi korban serangan Israel terus bertambah. Di tengah perang memanas dengan Israel, pejabat senior Hamas justru mengadakan pertemuan rahasia di Turki. Adapun pertemuan itu diadakan pada Minggu 17 Desember malam. Di waktu yang bersamaan, Israel pun mulai nekat memasuki terowongan Hamas. Dikutip dari The Jerusalem Post, pertemuan itu dipimpin oleh Wakil Ketua Biro Politik Hamas yakni Saleh Al-Arauri. Kepemimpinan Hamas memilih mengadakan pertemuan rahasia di negara ketiga luar negeri. Mereka tidak memilih sarana teknologi untuk mencegah infiltrasi dari intelijen Israel. Turki sengaja dipilih sebagai lokasi pertemuan karena dianggap cukup aman bagi para pemimpin untuk bertemu di sana. Pertemuan tersebut diadakan untuk mengkoordinasikan langkah Hamas selanjutnya dalam konflik saat ini dengan Israel. Namun diakui para pemimpin Hamas belum menentukan langkah selanjutnya dalam perang tersebut, baik di Gaza sendiri maupun perang kelompok proksi Iran Hizbullah di Lebanon. Meski begitu, dilaporkan bahwa kesepakatan sandera tahanan lainnya mungkin akan dibahas.
Brigade Al-Qassam melaporkan telah menyergap dan menembak tewas 10 tentara Israel. Adapun sejumlah tentara Israel sedang berada di dalam tenda yang dibangun di jalur Gaza. Dalam penyergapan tersebut, Al-Qassam mampu menyerang tanpa alas kaki. Video tersebut diunggah oleh Al-Qassam pada Minggu 17 Desember. Dalam unggahan tersebut, tentara Israel membangun tenda di tengah gurun pasir. Lantas sejumlah Brigade Al-Qassam mengendap-endap melewati teriknya panas matahari. Dalam penyergapan kali ini, Al-Qassam pun tak menggunakan seragam militer hingga perlindungan tubuh. Mereka hanya menggunakan celana panjang, kaos hitam, dan rompi saja. Namun mereka berbekal beberapa senjata laras panjang hingga peluncur roket. Al-Qassam pun meluncurkan tembakan ke arah lawan. Sesampainya di tenda musuh, Al-Qassam mendapati tentara Israel tak bernyawa. Lantas sayap militan Hamas ini langsung menyeret tentara Israel. Brigade Al-Qassam mengunggah video untuk mempermalukan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Pasalnya dalam video tersebut tentara Israel ditendang hingga diseret oleh Brigade Al-Qassam. Adapun video tersebut diunggah Al-Qassam pada Minggu 17 Desember. Dalam video itu terlihat Al-Qassam menyerang arah musuh dengan senjata laras panjang dan peluncur roket. Setelahnya Al-Qassam langsung menyergap tentara Israel yang mendirikan tenda di Gaza. Tenda berwarna putih itu masih berdiri di tengah gurun pasir. Sesampainya di tenda tersebut, Al-Qassam mendapati tentara Israel sekarat terkapar di tanah. Lantas tentara IDF itu diseret keluar dari tenda dan langsung dikerumuni oleh pejuang militan Hamas lainnya. Satu di antara mereka pun menendang kepala tentara IDF untuk memastikan apakah masih hidup atau tidak. Diketahui penyergapan itu terjadi pada 16 Desember silam di Jur al-Dik, Gaza. Hamas mengklaim 10 tentara Israel tewas dalam serangan tersebut. Belanda dan Jerman termasuk dalam negara yang mendukung Israel di tengah perang dengan Hamas. Oleh sebab itu kini beberapa militan Hamas bersiap siaga di kedua negara tersebut. Dikutip dari Reuters, 3 militan Hamas diidentifikasi berada di Jerman. Adapun 3 orang tersebut adalah Abdel Hamid Al-A, Ibrahim L.R., dan Mohammed B. Keberadaan mereka pun berhasil diketahui dan ditangkap di Berlin. Sementara seorang militan Hamas lainnya ditangkap di Rotterdam, Belanda. Identitas pejuang Hamas itu ialah Nazih R, namun berstatus warga negara Belanda. Kepolisian setempat pun menangkap Nazih R atas permintaan otoritas dari Jerman. Pasalnya Jerman meminta agar melakukan penyelidikan gabungan terhadap militan Hamas. Jaksa Jerman mengatakan keempat tersangka merupakan anggota Hamas yang ditugaskan oleh pimpinan sayap militan Palestina. Diduga mereka memiliki tugas untuk menyimpan senjata-senjata di kawasan Eropa. Bahkan jaksa Jerman menduga keempat tersangka merencanakan rentetan serangan terhadap institusi Yahudi di kawasan Eropa.